berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji, menyembah, menaikkan syukur kita atas kasih Tuhan yang itu besar dalam setiap hidup kita. Mari pagi hari ini dengan hati yang rindu datang menyembah, datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu Kau sediakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Cari wajah-Mu, kami cari
Engkau mengasihi kami Tuhan. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu pagi hari ini. Biar dengan hati yang bersyukur kami terus pandang Engkau dalam hidup kami. Sebab kami percaya Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari yang kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari yang kami lalui Tuhan akan indah Tuhan jika kami menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, yang sedang menjalankan ibadah puasa Tuhan. Mari Tuhan Kau bantu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, bukan hanya karena kekuatan fisiknya Tuhan, menahan lapar dan haus Tuhan, tapi kerinduan akan Engkau Tuhan, Kau tambahkan atas setiap kami Tuhan, untuk kami semakin dekat di hadapan Engkau Tuhan. Jadi alat-Mu yang Engkau pakai Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, di tengah apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, dan kami mau menikmati Tuhan segala berkat yang terindah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Setiap ibadah kami Tuhan kiranya menjadi dupa yang harum di depan Engkau Tuhan. Kami percaya melalui setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Setiap pelayanan kami juga Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Apapun yang bisa kami berikan Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya ini Tuhan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang taburi kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami, tuntunan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat semuanya, segala yang terbaik, yang terindah Tuhan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam kesempatan yang baik ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan renungan di pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Selalu Setia pada Tuhan.
Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal ke-6 ayat yang ke-11. Mari buka Alkitab berupa buku ataupun Alkitab elektronik Anda. Kalau Anda bisa lihat dengan jelas di layar HP Anda atau di tablet Anda atau di monitor TV Anda, mari baca bersama dengan saya juga. Daniel pasal 6 ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan ini, ya, kesetiaan kita seringkali diuji. Di dalam pekerjaan, ya, kesetiaan kita bisa diuji. Apakah kita akan tetap berlaku benar, lurus, jujur, atau kita berlaku serong? Tetap setiakah kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau kita mengkompromikannya dengan dosa demi memperoleh sesuatu yang bisa kita nikmati dengan baik di dunia ini, demi hidup kita lebih nyaman, demi kita dipromosikan jabatannya. Ya, di dunia ini Bapak Ibu ada hal-hal seperti itu. Ada atasan berkata kepada bawahannya, kalau kamu melepaskan iman percayamu pada Yesus, jabatanmu akan kunaikkan, kamu akan segera kupromosikan. Tapi lepaskan imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini, apakah kita tetap setia pada Tuhan Yesus? Seorang bujangan, dia sudah berkali-kali gagal dalam meraih cintanya. Ketika dia nembak seorang cewek, seringkali cewek itu menghindar dan berkata tidak ketika bujangan itu serius untuk menikahinya. Dan suatu ketika, ya, dia berjumpa dengan seorang cewek yang sangat cantik. Tetapi cewek itu ternyata tidak seiman dengan dia. Dan ketika dia mendekati cewek itu berkata, "Mas, cintamu akan kuterima. Kok cintamu akan kuterima asal kamu ikut keyakinanku. Engkau meninggalkan imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhanmu Yesus Kristus." Dan kalau kita lihat situasi di dunia ini, ada banyak, ya, orang yang meninggalkan imannya, meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan demi memperoleh pasangan hidup. Nah, itulah ujian terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada banyak ujian yang kita hadapi di dalam hidup ini, Bapak Ibu, termasuk dalam ujian iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak tawaran di dunia ini yang menawarkan kenyamanan hidup di dunia ini, tetapi itu harus mengorbankan nilai-nilai kekristenan kita, harus mengorbankan komitmen kita kepada Tuhan dan gereja. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, tidak seharusnya kita berlaku tidak setia, karena Tuhan kita, ya, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang setia, yang mau tetap taat kepadanya meskipun menghadapi ujian, meskipun menghadapi tantangan, meskipun menghadapi tekanan ataupun kesulitan di dalam kehidupan ini. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat kedua. 1 Korintus 4 ayat
2 menyatakan seperti ini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita adalah pelayan-pelayan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan menuntut kesetiaan kita. Seorang pelayan harus setia kepada Tuhannya. Seorang pelayan harus dapat dipercayai oleh bosnya. Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia ini, orang-orang yang dapat dipercaya olehnya. Mari kita akan lihat ya, kita akan belajar tentang kesetiaan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kesetiaan itu teruji di dalam tekanan. Dalam ayat di awal khotbah ini ya, Daniel menghadapi persoalan, menghadapi ujian. Dikisahkan di dalam Daniel, di Daniel pasal ke-6 ya, ada orang-orang, ada pejabat-pejabat yang merancang sesuatu yang buruk demi menjatuhkan Daniel. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, Daniel dikenal sebagai man of integrity. Dia adalah orang yang begitu berintegritas. Dia orang yang tulus, dia orang yang jujur, dan dia setia menyembah Tuhan. Dan orang-orang jahat ini, para pejabat yang tidak suka kepada Daniel, mencari-cari kesalahan Daniel. Mereka coba lihat di mana Daniel bisa dijatuhkan, tetapi rupanya mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun kecuali dalam hal ibadah kepada Tuhan. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, tidak ada kesalahan apapun yang bisa didapat dalam diri Daniel. Daniel loyal kepada Raja Darius, raja yang berkuasa saat itu, dan dia sebagai pejabat tinggi kerajaan. Bahkan raja hendak mengangkat dia sebagai pejabat nomor 1 mengatasi pejabat-pejabat yang lain. Daniel terkenal sangat loyal kepada raja. Dia menjalankan tugas-tugasnya tanpa kurang satupun. Dia selesaikan setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan yang dibebankan, yang dipercayakan oleh raja dengan sebaik mungkin. Dan itu terbukti. Orang-orang yang bermaksud buruk kepada Daniel tidak menemukan kesalahan apapun. Tidak ada kesalahan apapun. Dan akhirnya mereka melakukan konspirasi. Mereka sepakat mengajukan kepada Raja Darius agar dibuat satu undang-undang di mana dalam 30 hari tidak ada satu orang pun yang boleh berdoa atau minta sesuatu ya kepada Allah atau kepada dewa atau kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Nah, itulah undang-undang yang diajukan oleh orang-orang yang bermaksud jahat ini. Dan raja yang tidak curiga apa-apa ya menyetujui undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut disahkan. Dan undang-undang dalam kerajaan Media Persia tidak bisa dibatalkan sekalipun oleh raja kalau itu sudah ditetapkan. Maka berlakulah undang-undang tersebut. Tidak ada seorang pun boleh berdoa kepada Allah atau dewa manapun, tidak boleh meminta sesuatu kepada dewa atau Allah manapun kecuali kepada raja. Itulah aturan yang dikeluarkan, itulah undang-undang yang dikeluarkan. Dalam kondisi seperti ini ya, dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Daniel, Bapak Ibu? Di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 tadi dinyatakan seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi itu yang dilakukan Daniel. Setelah ketetapan itu dikeluarkan, setelah perintah itu dikeluarkan, Daniel tetap melakukan kebiasaannya. Di waktu-waktu tertentu di mana dia harus berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dia tetap pulang ke rumahnya. Dia tetap pergi ke kamar atasnya, ya, di mana di situ ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan itu dilakukannya 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel, meskipun dia tahu resiko yang mengancam keselamatannya. Kalau dia ketahuan tetap berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi, dia bisa ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, kesetiaan teruji di dalam tekanan masalah. Dan ketika Daniel berhadapan dengan persoalan, dengan tekanan yang berat ini yang mengancam nyawanya, Daniel tetap berdoa. Kesetiaan kepada Tuhan teruji di tengah tekanan. Kesetiaan sejati tampak di tengah tekanan. Daniel menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia punya kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, ya, orang yang bertahan dalam pencobaan disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya, orang yang bertahan dalam pencobaan disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, inilah Daniel. Daniel tetap setia kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari, meskipun ada larangan yang sudah dikeluarkan dan disahkan oleh raja. Resikonya gua singa menanti dia, tetapi dia tetap berdoa kepada Allahnya. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Kalau kita lihat, rupanya kesetiaan adalah gaya hidup. Daniel punya gaya hidup untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kalau di ayat 11 dari Daniel ke-6 tadi, ya, dengan jelas dinyatakan, ya, meskipun larangan itu sudah dikeluarkan, ada perintah bahwa tidak ada orang yang boleh minta sesuatu kepada Allah atau dewa manapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel tetap berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Ini adalah gaya hidup Daniel. Dia punya gaya hidup beribadah dekat dengan Allahnya. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Dan ini tetap dilakukan dalam kondisi baik atau tidak baik, ya, dalam kondisi ada tekanan, masalah atau tidak, Daniel tetap datang kepada Tuhan. 3 kali sehari dia beribadah kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allahnya. Inilah Daniel. Dia setia beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan adalah gaya hidup, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kesetiaan adalah gaya hidup. Jadi ini perlu dibangun setiap hari. Daniel melakukannya sejak masa mudanya. Sejak dari dia muda, ketika dia diangkut dalam pembuangan, dia punya gaya hidup
setia beribadah kepada Tuhan sampai di saat dia menjadi pejabat tinggi di bawah Raja Darius. Dan diperkirakan usianya sudah lanjut saat itu, mungkin sekitar 80 tahun atau 80 tahun lebih. Dia tunjukkan kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, karena kesetiaan adalah gaya hidup yang dimiliki oleh Daniel. Dia adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan walau apapun yang terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, Daniel setia bukan sekali waktu saja, tetapi itu dilakukannya terus menerus. Ya, itu dilakukannya terus menerus. Dan kesetiaan bukanlah momen heroik satu kali dalam hidup, tetapi kesetiaan adalah kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Kesetiaan adalah kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Daniel setiap hari melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa, dia menyembah dan memuji Allah pencipta dan langit. Ada masalah atau tidak ada masalah, dia lakukan itu. Dan itulah kebiasaan kecil yang dia lakukan setiap hari. Dan itu menjadi gaya hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan kesetiaan kita? Apakah kita memiliki gaya hidup setia ini di dalam mengiring Tuhan? Apakah kita setia membaca Alkitab kita? Apakah firman Tuhan itu kita dengar dan kita baca setiap hari walaupun kita sedang sibuk? Apakah kita tetap setia datang beribadah kepada Tuhan meskipun hujan sedang turun? Atau ketika hujan turun, kita berpikiran, minggu depan masih bisa ibadah lagi. Hari ini aku di rumah dulu saja, nggak ikut ibadah di gereja, online saja. Apakah itu jenis kesetiaan kita? Ketika hujan turun, kita tidak datang, kita tidak datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Apakah kita setia memberi walau penghasilan kita tidak banyak? Apakah kita tetap memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan setia? Apakah kita memberikan persembahan syukur, persembahan khusus kepada Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Tuhan memerintahkan ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apakah kita setia melakukan hal ini, Bapak Ibu? Dan ketika kita melayani Tuhan, tidak ada orang yang memuji kita, tidak ada orang yang melihat kita. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, jadikan kesetiaan sebagai gaya hidup kita. Tuhan menghargai orang yang setia. Di dalam Lukas pasal 16 ayat ke-10, Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan menghargai kesetiaan. Dan Tuhan mengatakan orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara besar. Hal yang sama kita juga bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja, seorang pimpinan perusahaan yang bijaksana ketika melihat karyawannya setia
melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, maka pimpinan perusahaan yang bijaksana tersebut akan mempromosikan karyawannya itu ketika waktunya tiba. Tuhan menghargai kesetiaan kita, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita berlaku setia di dalam pekerjaan kita, tidak ada orang melihat kita. Ketika kita berlaku setia di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak ada seorang pun yang memuji kita. Tapi ingat, Tuhan yang Maha Tahu melihat itu semua, dan Tuhan akan menghargai kesetiaan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kesetiaan ya itu mendatangkan upah. Ketika Daniel tetap setia beribadah kepada Tuhannya, meskipun ada larangan dari raja, Daniel mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Daniel diselamatkan Tuhan dari gua singa. Memang dia sempat masuk dalam gua singa, dan ada banyak singa-singa yang lapar, siap mencapik-capik dia, siap untuk memangsa dia. Tetapi kesetiaan Daniel dihargai Tuhan. Tuhan mengirim malaikat untuk mengatup mulut-mulut singa tersebut, sehingga tidak ada satu ekor singa pun yang mencelakai dia. Daniel diselamatkan dari gua singa karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan mendatangkan upah. Bapak Ibu mau mendapatkan upah dari Tuhan? Berlakulah setia sampai akhir. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menjamin hidup kita bebas dari masalah. Ya, Tuhan tidak selalu mencegah kita dari gua singa dalam hidup ini. Ada banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, atau persoalan-persoalan yang bisa menjadi gua singa kita. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Ketika kita bahkan harus berjalan di dalam lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut, Tuhan berjanji Dia akan menjadi gembala yang baik buat kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak selalu mencegah kita dari gua singa dalam hidup ini, tapi ingat, Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia akan genapi janjinya buat kita semua. Di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu, Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C, ya, firman Tuhan menyatakan seperti ini: hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada upah yang Tuhan sediakan buat orang yang setia kepadanya sampai mati. Tuhan berjanji untuk mengaruniakan kepada kita yang setia kepadanya mahkota kehidupan. Wow, luar biasa. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan yang berjanji itu setia. Dia akan menggenapi janjinya. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, jemaat Tuhan sekalian, mungkin kesetiaan kita membuat kita masuk dalam gua singa kehidupan. Kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang lebih besar ketika kita berlaku setia. Mungkin ada tekanan yang muncul ya ketika kita setia kepada Tuhan. Mungkin lingkungan di sekitar kita menekan kita agar kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin ketika kita setia mengiring Tuhan, malah penderitaan muncul menerpa kehidupan kita. Tetapi jangan cemas, jangan khawatir atau gentar, Bapak Ibu. Tuhan memang tidak selalu mencegah kita dari masuk gua singa, tapi Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita ketika kita harus ada di gua singa sekalipun. Sama seperti Daniel, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan,
Allahnya, dia harus masuk dalam gua singa. Dan Tuhan menunjukkan penyertaannya. Dia kirim malaikat mengatuk mulut singa-singa tersebut sehingga tidak membahayakan Daniel. Saya percaya Tuhan bisa lakukan hal yang serupa untuk kehidupan kita. Ketika kita berlaku setia dalam hal apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita kelola dengan bijaksana, kita kelola dengan jujur, tulus, dengan menggunakan nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Percayalah, kesetiaan kita akan mendatangkan upah. Kesetiaan kita akan mendatangkan perlindungan khusus dari Tuhan atas hidup kita, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas rumah tangga kita, atas bisnis kita, atas apapun dalam hidup kita. Akan ada perlindungan khusus dari Tuhan ketika kita berlaku setia kepadanya. Ketika kita setia kepadanya, Tuhan berjanji untuk memberikan upah. Bahkan kalau kita setia sampai mati, Tuhan akan karuniakan kepada kita mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan diri kita? Mungkin kita belum melihat hasil dari apa yang kita lakukan dengan setia. Ada seorang misionaris di Afrika, Bapak Ibu. Misionaris ini sudah melayani dengan setia selama 40 tahun. Dia beritakan Injil. Dia terus lakukan dengan setia tugas yang dia emban dari Tuhan. Tetapi selama 40 tahun pelayanannya, hampir-hampir tidak ada orang yang dapat dia bawa kepada Tuhan. Hanya satu orang saja yang berhasil dia menangkan untuk Kristus. Tetapi di akhir hidupnya itu, satu orang yang sudah dimenangkannya ini, orang inilah yang nantinya akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa di daerah di mana dia menjadi misionaris. Selama hidupnya mungkin dia hanya melihat satu orang yang berhasil diselamatkan, tetapi kesetiaannya itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Satu orang yang dimenangkannya itu, dari satu orang yang dimenangkannya itu, Injil menyebar ke Afrika dan ribuan jiwa, banyak jiwa dimenangkan lewat satu orang ini. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kesetiaan tidak selalu dilihat oleh manusia, tetapi percayalah, Tuhan kita pasti melihatnya, dan Tuhan yang melihatnya pasti akan menghargai kita. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Mari kita setia, selalu setia kepada Tuhan. Mari kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan lebih baik lagi, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Setiap hari dia beribadah kepada Tuhan, dia berdoa, dia merenungkan firman Tuhan. Mari kita lakukan hal yang sama dalam hidup kita. Ya, jangan hanya kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi kenali Tuhan secara pribadi. Mari tetap taat meskipun yang kita lakukan mungkin tidak populer bagi dunia. Ya, buat orang dunia, bohong itu biasa. Tipu sana, tipu sini biasa. Ketika dipercaya ya untuk memegang keuangan di satu perusahaan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan biasa melakukan markup ya demi keuntungan pribadi. Dan mungkin ketika kita berlaku dengan jujur ya dalam hal tersebut, mereka menertawakan kita, menertawakan iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi ketika itu terjadi, mari tetap taat ya, jangan kompromi terhadap dosa. Ingat, Tuhan setia lebih dahulu kepada kita ya. Mari kita balas kesetiaan Tuhan ini dengan berlaku setia kepadanya. Kesetiaan kita adalah respon terhadap kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah.
Jemaat Tuhan, mari kita melakukan refleksi. Mari kita periksa diri kita. Apakah diri kita tetap setia? Bahkan ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Apakah kita tetap setia dalam hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan? Bahkan ketika diri kita mengalami yang seperti Daniel, ada himpitan tekanan untuk meninggalkan ibadah kepada Tuhan, apakah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ya, tidak mungkin di dunia yang saat ini kita bisa sempurna. Tetapi Tuhan mencari kesetiaan kita. Tuhan mencari orang yang setia, dan Tuhan menghargai kesetiaan itu. Kesetiaan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita setia sampai akhir, dan kita akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya minggu ini kami akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang makin nyata dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak yang sudah melayani, berkati khususnya Pak Rudi yang sudah menyampaikan firman, pakai untuk kemuliaan-Mu, dan semua yang dilakukan anak-anak-Mu ini menyenangkan hati-Mu. Berkati buat semua yang ikuti secara online saat teduh pemuritan ini, kami menjadi murid Tuhan yang makin bertumbuh, yang makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Kami sambut berkat-Mu hari ini. Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.